Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard walahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul kabir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas diberikannya kesempatan kita untuk mengikuti sholat subuh berjamaah, lalu kita sama-sama melakukan thalabul ilm. Dan kesempatan di Raudhatul Jannah ini, taman di antara taman surga ini, menjadi sesuatu yang kita perlukan, dan semoga kita senantiasa mendapatkan istiqomah. Karena dengan segala jerih payah kita ketika kita mencari ilmu, dan salah satu buah manis dari meramaikan majelis ilmu semacam ini adalah melahirkan sikap istiqomah. Inilah yang senantiasa kita harapkan, semoga perjalanan kita berkumpul di taman surga ini senantiasa menjadikan kehidupan kita di kelak kemudian hari adalah kehidupan yang berbalut istiqomah. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada sahabat kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabatnya, kerabatnya, para salafus soleh, tabiin, tabiut tabiin, dan kaum mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita, insya Allah menjadi salah satunya. Dan juga kita selalu mengikuti para salafus soleh, maka doa kita adalah ridwanullah alaihim. Ikhwatul iman azunahu wa iyyakum. Salah satu di antara khulafaur rasyidin yang juga khalifah pertama setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar Siddiq. Dan beliau menjadi qabla irsalaha wa badaha, sebelum Nabi diutus maupun setelah Nabi diutus. Dan memang beliau adalah teman dekat Rasulullah SAW. Beliau adalah salah satu as-sabiqun al-awwalun, orang yang paling pertama, paling dahulu dan pertama masuk Islam. Ada 4 di sekitar Rasulullah SAW. Yang pertama tentu ibunda Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Kemudian yang kedua ada Zaid bin Harisah. Yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib, dan yang keempat adalah Abu Bakar Siddiq. 4 manusia ini yang masuk Islam di sekitar Rasulullah SAW pertama kali. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah rahmati, keutamaan Abu Bakar adalah manusia istimewa di dalam sejarah Islam. Beliau adalah pahlawan kaum muslimin. Dan judul pada kultum ini berkaitan dengan permintaan Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah SAW, yaitu tentang doa ad'u bihi fi sholati. Doa apa? Doa yang bisa dibaca ketika sholat. Ini ada diambil dari yang diajarkan Ustaz Miftah dalam buku kitab kita, buku Bulughul Maram. Dan suatu saat Abu Bakar minta ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diajarin doa yang dibaca pada amal yang terbaik. Amal terbaik yang terbaik itu apa? Tentu sholat. Abu Bakar adalah teman terdekat Rasulullah SAW. Beliau
adalah Abu Bakar Siddiq berkata kepada Rasulullah SAW. Ini tertuang di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Bakar berkata, "Alimni du'a ad'u bihi fi salat." Ajarkan aku suatu doa yang aku panjatkan ketika saat sholat. Tentu sholat itu kan ada rukunnya. Jadi kalau tidak memenuhi rukun ya tidak sah sholatnya. Bapak dan Ibu, doa ini memiliki banyak faktor untuk bisa disebut sebagai doa yang layak dihafalkan oleh seluruh muslim. Tentu ana wa antum. Sehingga doa ini diminta oleh Abu Bakar kepada teman dekat beliau, sehingga hanya melihat faktor inilah cukup bagi setiap muslim untuk mengamalkan doa ini. Artinya mari kita amalkan. Dan ada yang pasti, ada yang sudah, karena ilmunya lebih dahulu, karena dakwah lebih dahulu daripada kita. Jadi doa ini ada 4 penggalan. Yang pertama, Allahumma inni adzzalamtu nafsi dzulam katsiran. Yang kedua adalah wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Satu tentang dzulamtu nafsi. Zumratul mu'minin wal mu'minat. Jadi yang pertama, penggalan pertama adalah Allahumma inni adzzalamtu nafsi. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri. Nunda-nunda sholat, menzalimi diri sendiri. Kita marah-marah kepada orang, menzalimi diri sendiri. Berbuat menggibai orang, menzalimi diri sendiri. Zulman kasiran, dengan kezaliman yang banyak. Jadi 14 abad yang lalu sudah ditengarai, ternyata inilah banyak namanya umatnya Rasulullah SAW ini yang berbuat zalim. Poin dari menzalimin diri sendiri adalah zulamtu nafsi, atau adalah berbuat maksiat. Ini poinnya. Maksiat kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulnya. Semua perbuatan maksiat pada akhirnya adalah menzalimi diri sendiri. Dan kita sudah tahu bahwa zalim itu berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wada'u asya'i fi ghairi mafdi'ih. Oleh karena itu Allah tegaskan berkaitan zulamtu nafsi. Yang pertama di surat Fussilat, surat 41 ayat 46. Waman asa fa'alaiha, dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat maka dosanya untuk dirinya sendiri. Jadi berdampak pada dirinya sendiri. Maka bentuk perbuatan baik untuk diri sendiri, lawannya tadi adalah banyak bertobat. Dengan kata lain, bahwa orang yang banyak bertobat adalah orang yang menyayangi diri sendiri. Banyak istighfar, lagi jalan, membuat kita nggak suka, jangan ngomel, istighfar. Kemudian Allah juga tegaskan di surat 17 ayat 7 di surat Al-Isra, wa in asatum falaha, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Di doa ini Bapak dan Ibu yang Allah rahmati, menunjukkan pengakuan, ngaku. Dan ini banyak loh orang yang egonya tinggi, udah ketahuan salah nggak ngaku lah. Seorang hamba, jadi pengakuan seorang hamba maksudnya ini,
Ini zalamtu nafsin zulman katsira, sungguh aku telah menzolimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Jadi ngaku. Jamaah perindu surga rahimakumullah. Dan ngaku adalah salah satu bagian daripada tawadhu, sikap rendah hati. Sehingga salah satu bentuk dari tawasul al-wasiyah itu segala hal yang dapat mendekatkan dan menyampaikan kepada suatu. Dan doa adalah menampakkan kewadaan kita di hadapan Allah. Tadi kita doa deh sebelum salam, salah satu doanya. Dan dijelaskan di sini bahwa segala hal yang dapat mendekatkan dan menyampaikan segala sesuatu kepada sesuatu, dan doa adalah menampakkan kewaduan di hadapan Allah. Oleh karena itu Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar, dan tentu karena itu adalah ajaran dari uswatun hasanah kita, tentu kita harus mengikutinya. Dan Allah juga tegaskan juga di surat Fatir ayat 35 ayat 15. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Hai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah. Walahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Kita mintanya kepada yang maha kaya. Jadi penggalan pertama tadi itu zalamtu nafsi zulman katsiran. Penggalan kedua, wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sedangkan dia tidak dapat mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Jadi tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa itu kecuali hanya Allah. Kalimat ini adalah bentuk pengakuan juga. Kemana lagi seorang hamba akan minta ampun? Tak seorang pun di dunia ini yang bisa mengampuni dosa kecuali apa? Allah Jalla wa'ala. Seolah-olah seorang hamba mengatakan, aku tidak punya peluang jika Allah tidak mengampuninya. Sementara yang bisa mengampuni hanya Engkau. Lalu kepada siapa lagi seorang hamba harus minta ampun? Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, kecuali Allah. Jamaah pecinta ilmu syar'i, penggalan yang ketiga, magfiratan min indik, maka itu ampunilah aku dengan segala suatu pengampunan dari sisimu. Berdoa agar ditutupi kesalahan dan dimaafkan dosa darimu ya Allah. Hal ini menunjukkan keagungan Allah yang menghapuskan dosa, dan pengampunan dosa adalah murni karena Allah, bukan semata-mata dari amalan hamba. Amalan kita ini tidak ada apa-apanya, tapi kita lakukan karena memang perintah. Kenapa? Cuman satu, kita sholat, kita kerja, kita apa-apa juga cuman satu, ibtigha mardhatillah, mencari ridho Allah. Yang penting Allah ridho aja. Dan keempat, penggalan keempat, warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau maha pengampun dan maha penyayang. Masya Allah. Kita melakukan dosa, terakhirnya warhamni, rahmati aku ya Allah. Warhamni, kasihanilah diriku. Maksudnya adalah meminta rahmat kepada Allah yang menunjukkan sempurnanya yang diminta setelah meminta maghfirah, yang menunjukkan dijatuhkan dari hal yang dikhawatirkan. Jamaah salat subuh rahimakumullah, gabungan yang tadi adalah innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Masya Allah. Nama Allah ini disebut sebagai bentuk pujian kepada Allah yang sesuai dengan isi permintaan dalam doa.
Doa ini berisi pengakuan atas dosa. Kita sebagai hamba sangat butuh ampunan dan rahmat Allah, dan pujian kepada Allah sesuai dengan doa ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Selain itu, Rasulullah juga bersabda, ini berkaitan dengan kita. Dalam hadis riwayat Tirmizi, di sabda ini ada dua hal, yaitu bentuk perbuatan baik untuk seluruh makhluk, baik itu manusia maupun bukan manusia, seluruh makhluk. Ini ada sabda ini bentuk perbuatan baik untuk seluruh makhluk. Yang kedua adalah bentuk perbuatan baik kepada Sang Khalik, kepada Allah. Dari Abu Dzar Junub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Nah, ini harus kita lakukan, tapi memang sulit, tapi harus kita lakukan. Itulah adalah hamba berbuat kepada Sang Khalik. Kenapa? Allah melalui Rasulnya minta kita untuk selalu bertakwa dimanapun juga. Artinya kita mengikuti perintah Allah. Itulah namanya adalah hamba berbuat kepada Sang Khaliknya. Wa atbi'is sayyi'atan hasanatan tamhuha. Dan irilah kesalahanmu dengan kebaikan, niscaya ia dapat menghapuskannya. Maka Masya Allah Bapak, ikutin berkali-kali, ikutin apa? Masjid ini setiap ba'da maghrib Isnin hingga Jum'ah selalu ada kultum. Bapak duduk, bukan kultum, kajian. Ya ada Bulughul Maram, ya ada Riyadhus Shalihin, ya ada banyak hal. Nah soal ibadah dan semuanya banyak hal. Bapak duduk aja, dengerin aja, nggak ngerti nggak ada masalah, dengerin aja, dapat pahalanya Bapak. Itulah yang membuat kita bisa istiqomah. Karena itu kalau siangnya kita berbuat katakanlah zalim, sorenya kesini Bapak, datengin masjid ini. Kemudian, dan iringlah kesalahanmu dengan kesalahan saya ia dapat menghapuskannya. Maka orang bertobat dan beramal soleh pada akhirnya sedang berbuat baik pada diri sendiri. Kita mendengarkan kultum seperti ini, Bapak sholat subuh berjamaah di sini, itu sama dengan berbuat baik pada diri sendiri. Masya Allah. Dan yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bil khilqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak terpuji. Ini dia, ini tantangan bagi kita. Mau sosioekonominya atas menengah bawah nggak ada cerita, tetap kita berbuat dengan apa? Dengan akhlak. Jadi khilqin hasan, inilah disebut para ulama kunci berbuat kepada sesama makhluk. Dan itulah kultum pada pagi ini. Semoga bermanfaat, terutama untuk hamba yang dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Rabbmu, dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.